البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia semuanya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kepadanya dan cari perlindungan dari kemurkaannya. Allahumma musta'an. Karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu betul-betul perkara yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari di mana kalian melihat hari kiamat itu, setiap wanita yang menyusui dia akan lalai terhadap apa yang dia susui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang hamil dia akan langsung melahirkan apa yang dikandung perutnya. Wa taran nasa sukara. Engkau melihat orang-orang itu mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tetapi siksaan Allah memang sangat keras. Tayyib, yang dipanggil adalah semua manusia, karena memang semua manusia fitrahnya adalah ingin selamat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, apa yaitu al-insan mafturun ala jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Manusia memang tercetak untuk apa? Berusaha mendatangkan apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menolak atau menghindar dari perkara yang membahayakan dirinya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya hari kiamat adalah apa? Hari yang sebagaimana disebutkan, apa itu kana syarruhu mustatira. Betul-betul keburukannya itu tersebar di mana-mana. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang lain, yauma takunu sama'u kal muhl, pada hari di mana langit itu seperti endapan lumpur, sudah tidak lagi bersih halus, tapi seperti apa? Retak-retak dan kemudian menjadi seperti lumpur. Atau dalam ayat yang lain adalah seperti apa? Kadihan, seperti kilapan minyak dan seterusnya, minyak yang panas dan menyala-nyala itu. Wa takunul jibalu kal aihin, dan gunung-gunung menjadi seperti kapas, kapas yang kemudian berterbangan, dan manusia seperti apa? Seperti aneh-aneh, betul-betul suasana yang sangat menakutkan dan menggoncangkan. Sekitar bumi goncang kalau gunungnya itu masih tetap aja orang sudah sangat ketakutan. Gimana kalau gunung itu jadi seperti kapas yang berterbangan? Tentunya ini adalah perkara yang orang nggak lagi ingat untuk masalah bagaimana investasi hari ini. Nggak akan mikir itu lagi dia sudah. Tayyib. Maka disebutkan di sini inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Tayyib. Dikatakan syai'un 'azim. Ini betul-betul apa? Lit ta'zim. Nakirahnya adalah lit ta'zim, betul-betul sesuatu yang sangat besar ditambahi dengan sifat azim. Betul-betul apa? Ini perkara yang di luar kemampuan manusia untuk mencerna dan seterusnya. Tidak mampu untuk kita sebutkan dengan kata-kata tentang kedahsyatan di hari kiamat itu. Tapi cukuplah isyarat-isyarat dari Allah Ta'ala, balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat itu adalah lebih berat dan lebih pahit. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Maka apabila trompet sangkakala itu telah ditiup, maka pada hari itu adalah hari yang berat, akan sangat susah bagi orang-orang kafir. Berarti apa? Barang siapa tasyabuh dengan orang kafir, dia akan ikut merasakan susahnya itu. Kembali apa? Karena orang akan diperlakukan sebagaimana dengan siapa dia itu mencontoh. Kalau mencontoh orang mulia, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia mencontoh orang yang sesat, maka dia akan ikut mendapatkan kesesatan dan hukuman orang-orang yang sesat. Baik, maka orang yang memahami ini, maka dia akan sangat ketakutan. Bahkan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Qadhi Zurarah bin Aufa rahimahullah, ketika membaca ayat ini, beliau pingsan. Kemudian apa? Setelah itu beliau meninggal karena kedahsyatan tadabbur terhadap ayat ini. Adapun orang-orang yang lain boleh jadi membaca ayat ini dia mengatakan, oh ini untuk orang kafir, orang mukmin ringan saja. Dia nggak tahu bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Baik, maka ini adalah perkara yang sangat besar. Walaupun apa, untuk orang yang betul-betul imannya sangat kokoh, maka al jaza' min jinsil amal. Barang siapa imannya kokoh, maka dia akan mendapatkan keamanan yang kokoh karena balasan sesuai dengan amalan.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadillah khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai para hambaku, pada hari ini kalian tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Siapa ini? Ibadi, orang-orang yang betul-betul layak dikatakan sebagai hamba Allah. Tayyib. Kenapa? Semakin bagus penghambaannya, maka akan semakin sempurna penjagaan dan pemeliharaan yang datang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu yang akan mencukupi hambanya? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, apa itu? Al-mutlaq bil mutlaq wal hissah bil hissah. Kalau ibadahnya ibadah yang mutlaqah, maka penjagaan tadi juga penjagaan yang mutlak. Tapi kalau ibadahnya itu kurang, maka penjagaannya pun jadi kurang. Maka ayat tadi menunjukkan apa? Semakin bagus ibadah seseorang, semakin rajin dia mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha membersihkan diri dari noda-noda, maka akan semakin besar faktor-faktor keamanan dia dan keselamatan dia, dan semakin berkurang faktor-faktor yang akan mencelakakan dia. Tayyib. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari di mana kalian melihat hari itu, ketika itu setiap wanita yang menyusui dia akan lalai kepada anak yang dia susui itu. Padahal di dunia apa itu? Wanita yang sedang menyusui anaknya sendiri, dia akan apa? Rela mengorbankan segalanya. Yang penting anaknya ini selamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang apa? Wanita yang mencari anaknya, kemudian setiap kali menemukan bayi, dia langsung menyusui anak itu, siapapun dia. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Atarawunaha tarihatan waladaha finnar. Apakah kalian berpandangan bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, La ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bikum min anfusikum wa huwa arhamur rahimin. Atau dalam lafaz yang ini, Allahu arhamu biha min waladiha, Allahu arhamu bikum minha bi waladiha. Allah lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Dan dalam hadis Umaymah binti Ruqayyah mengatakan, apa itu? Allah wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina wallahu arhamur rahimin. Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Dan memang Allah itu maha penyayang, adalah zat yang maha penyayang. Tayyib. Ini adalah apa? Fitrah wanita. Dia akan berusaha untuk mengorbankan segalanya demi keselamatan anaknya. Tapi apa? Nanti di hari kiamat, karena suasananya betul-betul melampaui kemampuan dan kekuatan akal sehat manusia, maka betul-betul wanita ini akan apa? Akan meninggalkan apa yang dia susui. Demikian pula wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang hamil, dia akan langsung melahirkan anaknya. Ijtihad, yaitu apa? Karena situasi yang sangat dahsyat, langsung apa? Anaknya itu terlahirkan. Sebagaimana apa? Di sebagian tempat itu ketika roket-roket besar menghantam Katyusha dan lain-lain, harusnya bayi ini belum saatnya lahir, langsung apa? Langsung lahir. Karena apa? Sedemikian dahsyatnya hantaman yang di dalam jiwa sang ibu. Lahir sebelum waktunya. Tayyib. Nah, di hari kiamat semuanya akan seperti itu seandainya ada wanita yang masih dalam keadaan hamil. Allahul musta'an. Tayyib. Ini aja untuk orang-orang yang karakternya adalah paling sayang kepada anaknya. Bagaimana dengan karakter yang lain-lain? Jelas apa? Dia akan lebih lupa kepada yang lainnya lagi. Maka dusta ucapan apa? Sebagian orang-orang Cina itu ketika berkata kepada kekasihnya, aku akan terus bersamamu walaupun dalam neraka. Nggak tahu dahsyatnya hari kiamat kayak apa. Sekedar kekasihnya boleh jadi agak tua dikit aja mungkin ditinggal itu. Oleh apa? Oleh orang-orang yang tidak beriman. Tayyib. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang-orang pada waktu itu mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi memang siksaan Allah itu keras. Diriwayatkan dalam sanad yang sahih, kalau nggak salah di Sahih Bukhari dan Muslim, terkait dengan ayat ini, apa itu? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala memanggil Nabi Adam di hari kiamat. Ya Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kemudian mengatakan apa? Akhrij min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Keluarkan dari keturunanmu itu satu utusan menuju ke dalam neraka. Maka dia mengatakan, kam ya Rabb, berapa wahai Rabb? Maka Allah Ta'ala berfirman, fi kulli alfin tis'atan wa tis'ina wa tis'imi'ah. Dari setiap 1000 orang keluarkan 999 orang. Maka ketika itulah orang langsung apa? Seakan-akan mereka itu mabuk dan ketakutan. Dan itulah hari di mana anak-anak itu menjadi beruban. Kenapa? Dari 1000 orang hanya satu yang selamat.
Siapalah kita dibanding 1000 orang? Memangnya kita adalah orang terbaik atau orang 100 yang terbaik? Yang selamat hanya satu yang terbaik dari 1000. Maka apa? Betul-betul suasananya menyebabkan semua orang ketakutan dan seakan-akan mereka mabuk. Baru kemudian apa? Akan ada kabar gembira bahwasanya apa? 999 itu diambil dari Ya'juj dan Ma'juj lebih dulu. Selama mereka masih ada, maka mereka yang diutamakan. Muskilahnya kalau apa? Ya'juj dan Ma'juj sudah habis, nanti di hari kiamat dihitung dari sejumlah orang yang ada di padang mahsyar, ternyata masih diambil lagi setiap 1000. Wah, ini memang nggak layak kita apa merasa aman dari azab Allah. Allahul musta'an. Tayyib. Walakinna azaballahi syadid. Bukan karena mereka itu mabuk, tetapi karena memang siksaan Allah itu sangatlah keras. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Agar apa? Agar mereka merasakan siksaan. Naudzubillah. Jadi apa? Jangan disangka setelah disiksa sekian lama kita mampu adaptation atau apa, enggak. Diganti lagi dengan kulit yang baru yang belum merasakan adab, rasakan siksaan dari pertama lagi. Naudzubillah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Boleh jelaskan sedikit secara ringkas tentang tauhid tasyabuh bil kufar? Disebutkan oleh para ulama masalah tasyabuh bil kufar ini bertingkat-tingkat. Ada yang dia itu adalah sampai tingkat kufur dan syirik. Kalau tasyabuhnya adalah di dalam perkara apa? Tauhid dan akidah dan yang semacam itu. Seperti apa? Meyakini bahwasanya salib adalah benar. Ini adalah kufur. Meyakini salib adalah mampu mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini adalah apa? Syirik. Ini tasyabuh yang sampai menyebabkan orangnya murtad. Ada yang istilahnya tasyabuh tidak sampai murtad, tapi ya adalah apa? Kekufuran, yaitu kufur asghar atau syirik asghar, yaitu terkait dengan riya. Karena riya ini bukan amalan ahlus sunnah wal jamaah, bukan amalan mukminin sebenarnya, tapi adalah amalan orang-orang kafir yang memang suka riya. Nah, kita dilarang tasyabuh dalam faktor itu juga. Kalau ikut itu berarti tasyabuh. Ada juga yang sampai tingkat kabair, dosa-dosa besar. Contohnya ana terlupakan untuk yang sampai tingkat kabair. Kalau kabair dalam masalah melakukan memang dohirnya adalah dosa besar seperti apa? Yaitu minum khamar atau berjudi, atau demikian pula bermabuk-mabukan dan sebagainya, yang mana dan makan khinzir babi, karena ini adalah apa? Kebiasaan orang Nasoro. Maka apa? Ini masuk dalam apa? Dalam kabair, dalam masalah dosa besar. Tayyib. Demikian pula masalah apa? Beberapa ajaran-ajaran yang tidak sampai kufur dan syirik, tetapi apa? Ini adalah dosa besar karena ayat dan dalil melarang, tapi apa? Orang ini justru mengikuti langkah orang kafir itu, maka ini dosa besar. Seperti apa? Seperti menjadikan LGBT atau apa itu. Nah, itu dijadikan sebagai tradisi yang bahkan diakui. Ya, ini adalah apa? Ini adalah kabair. Kecuali kalau dia mengatakan ini halal padahal dia tahu ini haram, maka ini memang apa? Riddah. Tapi kalau sekedar mengikuti itu, ini tradisinya mereka, yaitu apa? Banana generation atau apa? Generasi pisang. Naudzubillah. Pisang bagus, tapi kalian menjadikan konotasinya buruk. Maka ini adalah apa? Dosa besar. Ada juga yang dia itu sekedar apa? Dosa kecil, sekedar tapi ya tidak layak. Semacam yaitu memakai semacam apa? Slipper raja-raja musyrikun. Ini tidak sampai dosa besar, tapi ini dosa kecil. Kenapa? Karena tidak sampai ditansis orangnya itu masuk neraka atau orangnya terlaknat. Tayyib. Ada juga yang dia itu adalah apa? Sekedar khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Seperti apa itu? Yang rojih adalah masalah apa itu? Anak agak terlupakan. Yaitu sholat sambil berdiri sementara apa? Imamnya itu duduk. Kata para ulama ini khilaful aula. Karena apa? Karena Rasulullah menyerupakan itu dengan perbuatan orang-orang Romawi dan Persia, tapi juga di akhir hayat Rasulullah sholat sambil duduk, para sahabat dibiarkan sholat sambil berdiri, menunjukkan ini tidak sampai apa? Haram, tapi khilaful aula. Yang lain mengatakan makruh. Tayyib. Ini adalah apa? Perkara-perkara yang terkait dengan hukum tasyabuh. Adapun untuk tasyabuhnya sendiri ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tasyabuh itu hanya khusus untuk masalah jalan agama mereka. Adapun kata Syekhul Islam, dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak hanya terkait dengan jalan agama, bahkan apa? Tradisi-tradisi yang diagungkan walaupun tidak sampai menjadi agama, ini juga apa? Kita dilarang. Buktinya apa? Yaitu diriwayatkan di dalam hadis yang sahih Imam Ahmad dan lain-lain
Dari siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Fathu Makkah, beliau mendatangkan Abu Quhafah, yaitu ayah beliau kepada Rasulullah untuk dibaiat. Rasulullah menerima baiatnya, kemudian dilihat bahwasanya rambut beliau itu putih seperti kasaghamah, seperti pokok yang bunganya itu penuh dengan warna putih. Maka Rasulullah mengatakan ghayyiru hadza wajtanibu as-sawad. Rubah ini tapi hindari warna hitam. Tayyib. Kata Syekhul Islam, ini sekedar perkara yang manusia tidak berbuat di situ. Sekedar ini alami, sudah tua, rambut memutih, itu pun Rasulullah melarang kita untuk tasyabuh dengan orang-orang kafir dalam masalah itu. Dilarang untuk menyerupai orang-orang ahlul kitab. Tayyib. Tapi kenapa hitam tidak boleh? Kenapa? Di situ ada tazrir, ada penipuan. Sebenarnya rambut dia sudah bukan muda lagi, maka jangan dibuat hitam. Tapi dengan warna yang lain. Kata Syekhul Islam, ini tadi bukan betul-betul orang yang rambutnya memutih itu dia niatnya adalah sebagai suatu keagamaan, tapi ini sekedar sesuatu yang alami. Itu aja kita dilarang untuk menyerupai ahlul kitab, apalagi untuk perkara-perkara yang itu adalah ada amal manusia di situ, kata beliau. Tapi maka yang betul adalah sesuatu yang umum, tetapi dohirnya adalah sesuatu yang boleh jadi menjadi agama mereka atau ciri khas mereka atau tradisi yang mereka utamakan atau mereka banggakan, atas ada tasyabuh di situ. Wallahu a'lam. Prakteknya memang bagusnya kita tanya ulama apakah ini sampai tingkat itu dan sebagainya atau tidak. Dari segi pakaian betul, bila berkata pakaian yang khusus agama mereka yang menjadi tasyabuh. Kalau dipakai pakaian yang umum dan wajib. Memang sebagian ulama bilang gitu, tapi yang betul tidak demikian. Kenapa? Karena Abu Bakar disebutkan dengan sanad yang sahih di Sahih Muslim dan lain-lain itu dari Umar ibn Khattab, dan ini dibahas khusus oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah. Tentang nasihat Umar bin Khattab kepada pasukan di Azerbaijan, tamak dadu taziru, kemudian menyebutkan wa iyyakum wa ziyil ajam, hendaknya kalian tetap mengikuti mengikuti tradisi dari Adnan, kakek moyang kalian, dan tetaplah kalian memakai kain sarung, dan hindarkan oleh kalian gaya-gaya orang ajam. Menunjukkan asalkan dia gaya orang ajam jangan diikuti. Bukan sekedar masalah agama atau bukan agama, tapi kalau memang ini sudah jadi gaya mereka, walaupun itu tidak dinyatakan agama, tapi memang mereka merasa bangga dengan itu, maka harus dihindari. Tayyib, makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, sanadnya sahih kepada Umar ibn Khattab ketika penaklukan Syam itu, kemudian beliau berangkat menuju ke Syam, orang-orang menyuruh untuk menasihati beliau untuk pakai birdaun. Beliau nggak suka, beliau dilihat birdaun ini kudanya sombong. Beliau naik, dan sanadnya sahih memang. Beliau naik, kemudian kudanya itu sombong, bergaya sombong, dan berjalan dengan tidak hormat kepada Umar. Semakin dipukuli semakin sombong. Akhirnya beliau turun, beliau mengatakan, aku nggak melihat kecuali dia ini setan. Memang ini adalah kuda-kuda kebanggaan orang-orang Persia, raja-raja Persia dan Romawi, yang kemudian nanti akan diadopsi oleh raja-raja Bani Umayyah. Kemudian Umar naik itu bigol beliau aja. Ketika sampai di wilayah Syam, beliau ditemui oleh panglima terbesar di sana, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dalam keadaan Abu Ubaidah juga naik himar. Beliau mengatakan, alhamdulillah kamu tidak dirubah oleh orang-orang ajam. Menunjukkan walaupun ini nggak sampai agama, tapi ini sudah jadi tradisi yang mereka banggakan, maka itu juga harus dihindari. Wallahu a'lam.